Jadi sebenarnya kondisi pulih itu senantiasa ada di dalam diri kita, bukan nun jauh di sana. Maka dengan insight ini, kalau malam hari kamu overthinking, kamu ingat meet up ini, ketawa aja. Lucu juga ya pikiranku. Perjalanan pulih itu tidak flat, tidak linear, ya. Sehingga ada kalanya turun, ada kalanya naik, ada kalanya kamu merasa sudah baik-baik saja, ada kalanya kamu kembali merasa nggak baik-baik saja, dan itulah perjalanan pulih. Bukan berarti kamu mundur, bukan berarti kamu mundur. Ya. Jadi memang tetap maju, cuma itu naik turun. Ya. Jadi jangan terus mengasumsikan, wah aku mundur ya berarti ini. Enggak, memang naik turun aja. Contoh cerita gini ya, ini fiktif sih, fiksi tapi biar mudah dipahami teman-teman. Ini ada orang yang dulunya pacaran, lalu dia punya kenangan, tapi akhirnya putus. Dia punya kenangan coffee shop. Dulu sering bertemu dengan pacaran di coffee shop itu. Setelah putus, selang beberapa waktu dia mesti lewat coffee shop itu, lalu dia ke-trigger emosinya. Ya, ketika masih ke-trigger terus marah-marah ke orang-orang di sekitarnya, bahkan ke pacarnya yang sekarang. Loh, kenapa kamu tiba-tiba marah? Nggak tahu menau tentang hal tersebut. Terus dia marah dan sebagainya. Ya berarti bisa dikatakan belum pulih. Karena dia masih ke-trigger. Lalu pertanyaan dari Ayu tadi adalah, kapan seorang benar-benar berdamai? Di momen ketika si karakter di cerita ini dia lewat lagi di coffee shop itu, muncul emosi, tetap muncul emosi, muncul ingatan, tetap muncul ingatan, tapi dia sadar bahwa ingatan hanyalah ingatan. Bahkan dia ingat kejadian ngobrol mesra dengan pacarnya di coffee shop itu muncul di ingatan dia, tapi dia rest in awareness. Dia bisa beristirahat di ruang kesadaran dan menyadari ingatan itu, menyadari emosi itu. Ada perasaan sedih, ada perasaan marah, tetap muncul, tapi dia berada di ruang yang berbeda. Kalau di ilmu kesadaran, tentu saya mengapresiasi ilmu-ilmu yang lain, tapi di ilmu kesadaran kita tidak diminta untuk menghilangkan ingatan itu, atau menghilangkan emosi sedih, menghilangkan emosi marah, mungkin emosi, pikiran, perasaan layaknya tarian. Dia akan menari. Di karakter ini adalah karena ada coffee shop, lalu menarilah pikiran dan perasaan itu. Asal berada di ruang kesadaran, maka tidak hanya terseret oleh pikiran, ingatan, perasaan itu. Dan di momen itu, maka dia pulih. Tapi selang beberapa hari bisa jadi ke-trigger lagi. Dan hanya terseret oleh pikiran dan perasaan lagi. Tapi bukan berarti kesadarannya hilang. Tetap ada sebenarnya. Langit kesadaran selalu ada. Hanya saja ketutupan awan. Jadi si karakter di cerita ini tadi, selang beberapa hari, dia keseret lagi awan pikiran, keseret lagi awan perasaan. Tapi kalau dia sadar bahwa kesadaranku ini ada kok, dia menyadari kesadaran, oke, bisa dipahami ya, menyadari kesadaran, maka dia akan kembali berjarak dengan pikiran dan perasaannya. Jadi sebenarnya kondisi pulih itu senantiasa ada di dalam diri kita, bukan nun jauh di sana. Seperti tulisan tadi pagi saya menulis, kondisi pulih bukan di masa depan. Kan kita bayangin kayak, kondisi pulih itu setelah beberapa waktu berlatih pulih, maka akan pulih.
kalau di ilmu kesadaran ngelihat bahwa kondisi pulih itu justru kedalaman senantiasa ada di dalam diri kita sebenarnya, cuma ketutupan aja. Terjawabkah? Jawab ya. Tapi Jadi itu. Ya. Kita Silakan. mengingat, Tidak perlu diingat-ingat. bukan. Tiba-tiba ingat. Apa ya? Tiba-tiba ingat. Tiba-tiba kayak ada panik atau sesuatu yang kayak ini ke-trigger sesuatu deh. Iya. Apakah itu sebenarnya kita sadar trigger itu adalah salah satu bentuk kesadaran? Gimana ya bahasanya? Kita sadar kalau sebenarnya ini ada yang lagi men-trigger nih, tapi kita mencoba untuk tenang gitu. Itu bentuk kesadaran gitu memang. Oke, itu mungkin benar. Saya berusaha memahami pertanyaanmu ya. Suatu momen kita tiba-tiba mungkin agak panik, Panik, gitu, oke. attack gitu Oke, lah ya. oke. Terus kayak ini pasti ada sesuatu yang men-trigger, tapi nggak tahu itu triggernya apa. Tapi kita Oke. coba tenang untuk mencari triggernya tadi apa ya. Itu Tidak perlu dicari. iya ya. Yang mencari adalah pikiran. Iya, iya. Memang kita terlatih sekali. Dimensi pikiran kita itu terlatih sekali. Dimensi pikiran selalu berusaha menganalisa. Iya. Ketika cemas, panik, oke, ini karena apa ya? Ya kan? Aku ke-trigger karena apa ya? Kita tiba-tiba panik gitu. Iya. Pikiran kita hajar dengan pikiran. Jadinya semakin downward spiral kadang, akan semakin kayak pasir hisap, kamu semakin terhisap. Kalau di ruang kesadaran, ya hanya disadari saja. Ya, tidak perlu dianalisa, tidak perlu. Kadang kan pikiran mengeluarkan pertanyaan ya. Kenapa ya kok aku masih belum pulih? Misal tadi cerita yang tadi, kenapa kok aku masih marah ya? Malah semakin ruwet gitu. Tidak perlu dijawab juga pertanyaan itu. Buat kesadaran, pertanyaan yang dimunculkan pikiran tidak harus dicari jawabannya apa. Karena kalau misal tadi pertanyaan Ayu, misal, oke, ini karena apa ya, gitu kan? Itu pikiran, lalu pikiran menjawab, oh karena ingatan itu. Udah, yakinlah bahwa setelah itu pikiran akan mengeluarkan pertanyaan lagi. Pikiran karakternya begitu, mengeluarkan pertanyaan, dijawab sendiri, keluarin pertanyaan lagi, jawab sendiri, terus seperti itu. Dan itu yang disebut dengan overthinking. Kadang malam hari kan gitu kan. Malam hari dari pertanyaan, kok kelihatannya lapar ya, jam 11 malam, jam 12 malam ya kan, enaknya makan apa ya? Dari pertanyaan itu, awal pertanyaannya itu, lalu habis itu dijawab oleh pikiran, enak martabak manis ya kelihatannya kan. Lalu ada pikiran lagi muncul, enggak deh, kelihatannya mie rebus enak deh, lebih enak mie rebus ya. Dari pertanyaan, dari lapar makan apa, itu tiba-tiba pikiran karena ngeluarin pertanyaan jawab sendiri, tiba-tiba jam 1 pagi masih bangun, tiba-tiba ngeluarin pertanyaan, hidup ini buat apa ya? Aku hidup ini tujuannya apa ya? Tiba-tiba pertanyaan filosofis ya kan? Dari pertanyaan lapar. Gitulah lucunya pikiran. Ya, lucunya pikiran gitu. Dan pinternya pikiran, bentar ya. Pinternya pikiran, dia itu bisa menggunakan sensasi badan, yaitu lapar, untuk dipikirkan. Makanya malam hari, kalau pikiran merasa, kok aku tidak melaksanakan job deskku, kok nggak ada pikiran, maka pikiran akan mengeluarkan pikiran. Dimulai dari lapar. Gitu ya. Oke, mungkin mau ada tambahan? Ya. Tentang overthinking ya? Aku masih bingung soalnya, kan katanya kadang pikiran tuh nggak perlu dicari jawabannya gitu. Ya. Gimana caranya nyetopin itu? Udah stop kayak gitu. Jangan stop. Iya. Iya. Jangan nanya lagi itu kayak gimana sih? Gitu. Ya. Yang berusaha nyetop itu siapa? Jadi gini, tidur aja, atau gimana sih? gambarannya itu, makanya tadi ngomongin tentang langit senja ya. Jadi pertanyaan Mas Coki tadi terkait dengan alam, terus saya ngomongin tentang langit, kenapa saya senang melihat langit, termasuk langit senja. Saya sering menggunakan analogi itu langit dan awan. Langit dan awan. Teman-teman pernah lihat langit? Iya. Pernah lihat awan?
Dua hal yang berbeda kan, langit dan awan. Ya siapa tahu ada yang beranggapan sama langit dan awan. Langit dan awan kan berbeda, ya. Nah, langit itu kesadaran. Awan adalah pikiran dan perasaan, analoginya. Tadi yang ditanyakan adalah ketika muncul pikiran, ketika muncul awan pikiran, yang merasa terganggu oleh awan pikiran ini siapa? Yang terganggu, yang merasa terganggu oleh awan pikiran ini siapa? Oke, sekarang langit kesadaran ya. Apakah langit kesadaran terganggu oleh awan? Oke, kita petakin kesadaran dan pikirannya. Apakah langit pernah terganggu oleh awan? Enggak. Yang terganggu oleh awan siapa? Awan yang lain. Maka ketika muncul awan pikiran, lalu merasa terganggu, lalu merasa, awan pikiran, overthinking ini harus stop. Itu pun adalah pikiran yang lain. Maka dengan insight ini, kalau malam hari kamu overthinking, kamu ingat meet up ini, ketawa aja. Lucu juga ya pikiranku. Rest in awareness. Terhubunglah dengan langit kesadaran. Selain langit dan awan, analogi yang lain adalah layar dan film. Pernah nonton bioskop kan? Sebelum filmnya ditayangin, pernah kamu datang ke bioskop beberapa waktu sebelum film ditayangin, sebelum ada trailernya, kamu lihat layar kan? Layar putih. Oke. Pernahkah layar itu terganggu oleh film? Misalnya film action, karakternya berantem, layarnya terganggu nggak? Itulah kesadaran, itulah hakikat diri kita. Ini kalau saya stretch ya, layar kesadaran, langit kesadaran tidak pernah sakit hati, tidak bisa disakitin. Kenyataan pahit, tapi ini memulihkan, membantu memulihkan kita. Tapi pahit ya, nggak nyaman. Saya perlu lambarin dulu ya, maksudnya saya kasih tahu dulu ya. Yang merasa sakit hati adalah keakuan ego kita. Semakin kita sadar akan hakikat diri kita, kesadaran, langit kesadaran, layar kesadaran, maka kita akan terbantu untuk pulih.